Muti dengan yang 22131412. Ini adalah learning journal berapa? Kelima. Nah, sebenarnya ini tuh harusnya 6, tapi karena padinya tidak masuk, jadi ini adalah learning journal kelima. Di learning journal kelima ini itu tuh kelompok kita, saya, Ajril, Mutiara, dan Hasna yang bertugas membahas tentang sejarah film dokumenter, terus pengertian film dokumenter, terus film fiksi, dan 3 mazhab dalam film. Di dalam sejarah dan dokumenter itu kan udah pernah dibahasnya di video sebelumnya, teman-teman tinggal simak aja. Kita akan membahas tentang film fiksi. Langsung aja ya. Film fiksi itu adalah sebuah genre atau jenis film yang mengisahkan cerita fiktif maupun naratif. Cerita fiktif merupakan jenis film yang hanya berdasarkan dari imajinasi atau khayalan yang membuat film. Digaris-kecilkan, film fiksi itu cerita khayalan lah, mengisahkan cerita yang gak nyata atau di luar kejadian sebenarnya. Walaupun ini tuh terpikirkan, tapi gak kejadian sebenarnya gitu. Di film fiksi mengajak para penontonnya itu memasuki dunia khayalan, dunia yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Film fiksi berbeda ya teman-teman dari film dokumenter. Kalau film dokumenter kan terikat pada keadaan sebenarnya, jadi film itu dibuat berdasarkan kenyataan atau pernah terjadi gitu. Walaupun ada dirubah-rubah, itu kan termasuk dalam jenis film kayak dokudrama dan lain-lain. Nah, di film fiksi ini nggak terikat nih pada realistis, bebas untuk tokoh, alur ceritanya tuh gak nyata tentunya dari pembuat filmnya. Tokohnya juga yang dihadirkan itu hewan-hewan aneh atau enggak manusia-manusia super gitu, kayak Harry Potter dan Fast and Furious gitu, pahlawan-pahlawan yang super kan itu. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa film fiksi itu punya alur cerita yang unik dan jelas gitu. Jadi maksudnya dari pengembangan ceritanya, dari konfliknya dari awal sampai akhir, permasalahannya itu jelas gitu, penyelesaiannya juga jelas. Jadi satu episode itu langsung selesai gitu, nggak ada berepisode-episode gitu. Jadi konsep adegannya itu udah dibuat atau udah disiapkan dari awal. Film fiksi disimpulkan hanyalah sebuah karangan belaka alias nggak kejadian sebenarnya. Film fiksi hanya film karangan belaka. Ada pun jenisnya ternyata teman-teman. Di film fiksi ada action atau aksi, biasanya mengadegan tentang gulat-gulat gitu, kayak film Avengers dan Fast and Furious. Terus ada film fantasi, film yang dunia magic gitu, dunia sihir kayak Harry Potter. Itu kan manusia tapi dia itu punya kekuatan sihir, dan itu gak mungkin kan di dunia nyata gitu. Dan dia juga sekolah sihir gitu, apa namanya tuh. Nah, ada film animasi bergambar yang dibuat bergerak, kayak misalkan film Toy Story gitu. Film fiksi ilmiah atau sci-fi ini tuh dunia yang di luar angkasa gitu, terus kayak ada dunia-dunia baru. Contohnya film King Kong gitu, ada nih manusia di dunia nyata kayak gini, terus ternyata ada lagi nih dunia berongga, dunia yang belum tersentuh manusia gitu. Terus ada juga film fiksi horor. Selanjutnya kita akan bahas mazhab ya. Mazhab di dalam film itu juga ada beberapa. Yang pertama ada realism, yang kedua ada klasika, yang ketiga ada formalism. Kalau misalkan realism itu sesuai ya, real berarti nyata. Jadi diartikan bahwa film realistis atau realism itu adalah sebuah penggambaran cerita yang ditayangkan atau dialurkan sesuai dengan kehidupan atau cerita aslinya. Biasanya yang menjadi hal dalam film realism ini tempatnya, lokasinya, suasananya, tokohnya, dan hal lainnya seperti makeup, kostum dan lain-lain itu dibuat serealistis mungkin gitu. Nah, karena tadi fokusnya pada kenyataan kayak kehidupan sosial dan lain-lain, film realistis itu atau film realism ini tuh mampu membuat penontonnya itu berada di dunia film yang sesuai kejadian gitu. Aktivitasnya di dalam film juga seperti keadaan sebenarnya gitu. Kayak film nanti
kita cerita tentang hari ini. Terus juga ada film Laskar Pelangi, itu salah satu contoh dari film realism, jadi keadaan sebenarnya gitu, lingkungan kehidupan. Nah, film klasikal, klasik berarti zaman dulu banget ya, berbau jadul gitu, hitam putih, terus layarnya, gambarnya juga hitam putih, biasanya di kerajaan-kerajaan gitu klasiknya. Seperti ini contoh filmnya. Jadi membuat filmnya itu kita tuh terbawa suasana oleh karakter dan permasalahan yang mereka hadapi gitu. Juga efeknya itu dibikin serealistis mungkin. Selanjutnya ada formalism, yaitu mementingkan gaya dan desain yang artistik, baik dari gaya dan penyampaian. Selanjutnya kita akan membahas atau kita tuh mengangkat filmnya berjudul The New Doctor Me, mana itu mengisahkan tentang anak dan ayahnya. Ayahnya bernama Wong Sang-tae dan anaknya perempuannya bernama Wodoyon. Jadi si Doyon dan ayahnya komunikasinya nggak baik-baik aja, tapi dulunya tuh komunikasinya tuh oke gitu. Setelah beranjak dewasa, anaknya tuh gak mau ngomong gitu sama ayahnya, walaupun ngomong atau meminta sesuatu itu lewat ibunya. Nah, ayahnya itu selalu mencari celah untuk bicara sama anaknya, dan mereka tuh kan berangkat sama pulang itu bareng. Terus ayahnya berangkat kerja itu bareng sebenarnya sama anaknya, tapi anaknya itu menghindar gitu loh, kayak gak mau jalan bareng sama ayahnya. Nah udah gitu, ketika diajak ngobrol juga anaknya tuh main HP terus. Ketika itu ayahnya tahu kalau anaknya tuh lagi naksir sama laki-laki, ditanya sama ayahnya, kamu naksir sama laki-laki itu siapa gitu kan. Ayah tuh maunya kamu tuh sekolah aja yang bener, kalau udah masuk universitas boleh deh kamu tuh mau pacaran atau gimana. Tapi anaknya tuh nggak dengerin. Nah itu dia main HP terus pakai telepon aja gitu. Ayahnya marah, nggak sengaja dijatuhin teleponnya. Posisinya mereka tuh lagi di luar, dan ketika mereka pulang mengalami kecelakaan. Dari mengalami kecelakaan itulah mereka bertukar jiwa. Jadi pertukaran jiwa itu kan gak ada yang percaya kan kalau misalkan mereka itu tukeran jiwanya, ayahnya masuk ke tubuh anaknya dan anaknya masuk ke tubuh ayahnya. Mau gak mau mereka tuh harus ini nih melanjutkan aktivitas. Ayahnya kan nggak mau dipecat juga, anaknya nggak mau dikeluarin, jadi ya udah kita kerja sama gitu. Nah dari pertukaran jiwa itu anaknya sama ayahnya tuh jadi banyak ngobrol gitu, jadi kayak tanya gimana tadi di sekolah, aman enggak, kita lagi bertukar jiwa gitu. Begitupun dengan anaknya gitu. Terus akhirnya setelah 7 hari mereka bertukar jiwa, jadi banyak ngobrol. Terus udah pertukaran jiwa itu mereka jadi saling mengerti gitu. Jadi mereka tuh lebih hangat lagi, lebih banyak ngobrol, lebih mengerti satu sama lain, dan juga berangkatnya bareng gitu. Lebih terbuka anaknya kalau misalkan lagi suka sama cowok itu. Nah resensi atau pesan dari film The New Doctor Me dalam bimbingan edukasi itu kan, kalau misalkan kita mau menonton film itu, bagaimana kita itu memandang film itu, bagaimana kita mencari pesan-pesan yang tersembunyi di dalam film itu. Yang saya tangkap adalah satu, yang pentingnya komunikasi. Di dalam bimbingan konseling juga itu penting komunikasi, karena kalau kita sebagai konselor nggak bisa membuka konseling untuk berkomunikasi dengan kita, bagaimana kita itu mengerti konseling apa permasalahannya. Begitu juga di dalam film The New Doctor Me, bagaimana ayahnya mau mengerti kalau misalkan anaknya aja belum ngomong gitu, dan begitu sebaliknya. Selanjutnya ada pentingnya empati, pemahaman satu sama lain. Di dalam bimbingan dan konseling juga itu pentingnya menanamkan empati gitu, membuka rasa empati ketika misalkan klien lagi berbicara atau lagi mengungkapkan permasalahannya. Konselor dapat berempati terhadap permasalahan yang diceritakan oleh klien gitu. Begitupun dengan film The New Doctor Me gitu. Pentingnya empati, pentingnya pemahaman satu sama lain agar mengerti gitu, agar nggak ada kesalahpahaman di antaranya. Selanjutnya ada dukungan emosional. Di dalam bimbingan dan konseling juga itu ada dukungan emosional. Kalau misalkan klien itu kan ada yang pengen didengar aja, ada yang pengen divalidasi aja, ada yang pengen dikasih saran, tentu kita tetap harus memberikan dukungan emosional. Begitupun di dalam film The New Doctor Me, kalau misalkan dukungan emosional yang terpenuhi, itu tuh bisa membuat orang lebih semangat dalam menjalani hari-hari
Nah, begitu aja guys untuk pembahasan kelompok 3 di pertemuan 5 ini. Nanti kita ketemu di pertemuan 6. Terima kasih sudah menyaksikan bimbingan konseling Islam cara menceriakan. What is the true meaning of loving? For me, loving is the willingness to change. To change for the better, for someone that we love.